Halo teman-teman, untuk video pertama kali ini kita akan mengenal alat dan bahan laboratorium. Untuk itu simak videonya hingga selesai ya. Untuk alat yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur merupakan alat untuk mengukur volume larutan. Gelas ini digunakan untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada elemenger. Alat ini merupakan tempat untuk menyimpan, mencampur, dan mengukur bahan kimia yang berbentuk cairan. Selain itu juga digunakan untuk membantu dalam proses pembiakan mikroba. Kemudian terdapat cawan Petri. Alat ini berfungsi untuk tempat penyimpanan bahan kimia, tempat mengeringkan dan menguapkan bahan kimia, serta dapat digunakan untuk inokulasi atau perpindahan pada mikrobiologi. Kemudian ada beaker glass. Alat ini memiliki fungsi untuk tempat pengujian larutan, tempat untuk melarutkan zat, tempat untuk memanaskan zat atau larutan, dan menguapkan larutan. Kemudian terdapat corong gelas yang memiliki fungsi untuk memindahkan cairan kimia, memasukkan cairan ke dalam wadah yang lebih kecil, dan sebagai alat bantu penyaringan untuk tempat meletakkan kertas saring. Kemudian terdapat tabung reaksi yang mempunyai fungsi untuk mereaksikan bahan kimia, menumbuhkan atau membiarkan mikroorganisme pada media cair. Kemudian terdapat 3 botol yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Pada botol kultur digunakan untuk kultur tanaman dalam jumlah yang banyak dengan posisi landscape. Kemudian botol injeksi digunakan untuk kultur media dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan untuk sterilisasi dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga ada botol jar, merupakan tempat kultur tanaman dan tempat untuk menyimpan bahan kimia. Kemudian terdapat mortar dan alu yang digunakan untuk tempat menumbuk bahan kimia hingga halus dan menjadi bubuk. Mortar untuk tempat bahan yang akan ditumbuk dan alu untuk menumbuk bahan kimia. Kemudian terdapat batang pengaduk yang memiliki fungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan guna keperluan laboratorium. Selain itu, terdapat batang pengaduk dengan bentuk segitiga dan bentuk L. Bentuk segitiga ini untuk membantu memecah gumpalan-gumpalan bahan dan mencapai sudut-sudut yang sulit dijangkau oleh batang pengaduk dengan ujung yang lainnya. Sedangkan batang pengaduk L mempunyai fungsi utama untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tercampur dengan baik. Bentuknya yang khas memungkinkan untuk mencapai sudut-sudut dengan lebih mudah dan meratakan di seluruh permukaan. Kemudian terdapat termometer yang memiliki fungsi sebagai pengukur suhu larutan ataupun bahan kimia. Kemudian terdapat kawat Ose yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengambil bakteri yang akan diinokulasi. Kemudian terdapat pipet tetes yang memiliki fungsi untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain dengan volume kecil dan tingkat akurasi yang rendah. Mikropipet memiliki fungsi yang sama dengan pipet tetes, namun memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memindahkan suatu larutan dari wadah ke wadah yang lain dengan volume yang kecil.
Kemudian ada pinset yang berfungsi untuk mengambil benda kecil dengan cara mencepitnya. Kemudian terdapat batang pengaduk stainless yang berfungsi untuk mengambil suatu bahan yang berbentuk serbuk maupun berbentuk kristal. Kemudian terdapat suntik yang bekerja dengan menggunakan saringan steril yang berfungsi dalam mensterilkan suatu larutan. Berikut merupakan saringan steril yang digunakan untuk mensterilkan suatu larutan. Saringan steril ini memiliki 3 macam ukuran pori yang berbeda-beda. Yang pertama berukuran 0,10 mikrometer, yang kedua 0,22 mikrometer, dan 0,45 mikrometer. Kemudian ada kertas pH universal yang memiliki fungsi untuk mengukur pH suatu larutan dengan cara kertas pH indikator dicelupkan sampai ada perubahan warna. Kemudian, strip warna dicocokkan dengan skala warna acuan. Kemudian terdapat karet penghisap yang berfungsi untuk menyedot atau mengambil suatu larutan yang dipasang pada pangkal pipet volume. Karet penghisap memiliki 3 saluran dan masing-masing saluran memiliki katup. Katup A atau aspirate untuk mengeluarkan udara, katup S atau suction untuk menyedot cairan, dan katup E, exhaust, untuk mengeluarkan cairan. Kemudian ada scalpel dan pisaunya. Alat ini memiliki bentuk menyerupai mata pisau kecil yang berfungsi untuk memotong jaringan secara tajam dan berguna dalam prosedur bedah atau analisis laboratorium. Selanjutnya ada bunsen yang memiliki fungsi untuk mensterilkan ose jarum dan ose bulat secara mekanik dengan bantuan api untuk mencegah kontaminan mikroba, serta dapat mensterilkan udara di sekitar ruang bekerja pada proses inokulasi dan isolasi. Kemudian terdapat gelas ukur plastik yang merupakan peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini berbentuk silinder dengan garis penanda yang menunjukkan jumlah cairan yang terukur. Kemudian terdapat alat sentrifugator yang memiliki fungsi untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, sehingga partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung, sehingga dapat memisahkan suatu zat maupun organel menjadi 2 fase sedimentasi. Selanjutnya ada vortex mixer yang merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mencampur cairan dengan cepat dan efisiensi dengan menciptakan arus spiral atau vortex di dalam tabung atau wadah yang berisi cairan. Alat ini biasanya digunakan dalam aplikasi seperti homogenisasi, dispersi, pengadukan, dan pengenceran cairan. Fungsi dari vortex mixer ini adalah untuk mempermudah dalam proses pencampuran bahan hingga tercampur merata atau homogen. Kemudian ada colony counter yang merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri. Kemudian terdapat alat
Hot plate magnetic stir adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Kemudian terdapat alat oven yang digunakan dalam melakukan sterilisasi. Oven dapat mensterilisasikan barang-barang dengan memanfaatkan aliran udara panas. Selain itu, oven laboratorium adalah sebagai alat pengering dan pemanas alat-alat laboratorium. Pada umumnya, digunakan untuk mengeringkan alat berbahan gelas atau kaca, zat kimia, dan bahan pelarut organik. Kemudian ada alat analytical balance, adalah alat kimia atau alat timbangan dengan tampilan digital yang berfungsi untuk mengukur berat suatu benda dengan akurasi tertentu. Alat ini dapat mengukur massa suatu benda dengan akurasi hingga 0,0001 gram dan sangat cocok digunakan pada laboratorium pengujian untuk mendapatkan hasil timbangan yang akurat. Kemudian ada alat orbital shaker yang dirancang untuk dapat mengaduk atau mencampur larutan kimia dengan gerakan secara melingkar. Kemudian terdapat alat autoclave yang merupakan alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi benda atau bahan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Suhunya 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama kurang lebih 15 menit. Terdapat juga oven UV yang merupakan alat sterilisasi yang menggunakan sinar UV dan dapat membunuh kuman. Alat sterilisasi yang menggunakan sinar UV ini seringkali digunakan di laboratorium untuk menjaga botol tetap steril. Kemudian ada laminar airflow yang merupakan meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Alat ini digunakan dalam pekerjaan persiapan bahan tanaman, penanaman, dan pemindahan tanaman dari satu botol ke botol yang lain dalam kultur in vitro. Tombol pertama di bagian atas untuk menyalakan lampu UV. Dan tombol kedua di bagian atas untuk menyalakan lampu penerangan. Dan tombol yang paling atas ini untuk menyalakan blower pada lap. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.